bersama. Let's sing it. Yesus patahkan belenggu, bebaskan semua ikatan, gunung batu keselamatan, kekuatannya, menara perlindungan, menara perlindunganku, sumber keselamatan, menara perlindunganku, sumber keselamatan. Mari bersama. Engkau layak, terima segala kuasa. Engkau layak, terima
Mari bersama-sama tadahkan kedua tangan kita. Kita pejamkan kedua mata kita. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada buat hidup kami ya Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu ya Tuhan. The moon and stars to run, the morning sun was set. The Savior of the world was falling. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. One final breath, the Son of God in darkness, a battle in the grave, a war of death is waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the sword was rolled away, His perfect love could not be overcome. Now that where is your sting, our resurrected King has ended you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake. The sun, could not be overcome. Now that word is bursting, our resurrected King has ended you defeat. Angkat tangan kita bersama. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever, He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. Yes, Lord. He is alive. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Engkau mati untuk kami, Tuhan. Pengorbanan-Mu, Tuhan. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is come on. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Angkat tangan kita bersama-sama. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing
you Jesus. Dengan mengangkat kedua tangan kita lebih tinggi dari biasanya. Lagu ini mengingatkan kita pengorbanan Yesus di kayu salib membuktikan kasih-Nya buat setiap hidup saya dan saudara begitu besar. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, apapun yang jadi masalah kita, ingatlah ini bahwa kasih Tuhan selalu ada dan tidak pernah berkesudahan untuk setiap hidup saya dan juga saudara. Dia Yesus mati di kayu salib. Dia yang sebenarnya tidak layak memperoleh hukuman itu. Dia mau mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa-dosa kita, untuk menebus setiap kita yang seharusnya kita pantas ada di kayu salib itu. Oleh karena itu pada siang hari ini, sekali lagi dengan mengangkat kedua tangan kita bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, thank you Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas salib-Mu. Karena kami percaya Tuhan ketika salib-Mu itu ada, kami sudah dimenangkan, kami sudah dibebaskan oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan. Kenapa gak kasih tepuk tangan luar biasa sekali lagi untuk Tuhan kita. Come on Alpha Omega Church. Kita jangan tinggal diam. Kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Berkat-Mu ada buat kami, salib-Mu ada, bersyukur Tuhan. Kuasa karya salib-Mu kuasa-Mu buat kami, penebusan-Mu buat kami. Darah-Mu hapus dosaku, darah-Mu telah pulihkanku, darah-Mu yang sucikanku. Panggil namanya Yesus. Thank you Jesus. Pengorbanan-Mu beri kemenangan, pengorbanan-Mu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Angkat tangan kita bersama-sama, nyanyikan lagu ini. Darah-Mu hapus dosaku, yes God.
Panggil namanya dia, Yesus. Pengorbananmu Tuhan, hidup yang kekal dan cinta. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Perjamuan sudah tersedia di kursi Anda masing-masing. Anda bisa mempersiapkannya. Untuk Anda yang beribadah secara online, Anda bisa mempersiapkan perjamuan kudus Anda. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salibmu. Sucikan hatiku. Angkat tangan kita bersama-sama. Salibnya, salibnya mulia. Dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi bersama-sama katakan, salibnya, salibnya, mulia. Dosaku, amen, disucikan oleh darah Yesus. Dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, dosa kami disucikan Tuhan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus.
Tuhan, kalau kami bisa berdiri di tempat ini, bukan karena setianya kami, tapi karena setianya Tuhan buat kami. Kami bisa bilang Tuhan baik, bukan karena Tuhan beri yang aku pinta aja, tapi Tuhan baik karena Tuhan berikan hidupmu buat kami. Tuhan baik karena Tuhan mau mati buat kami. Tuhan baik karena waktu kami gak pantas, Tuhan ambil salib, Engkau dihajar, Engkau mati buat kami. Boleh gak saya ajak kita mengangkat roti yang ada di tangan kita? Yang ada di tangan kita, kita angkat tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam tubuhnya Yesus? Haleluya, mari kita minum dengan ucapan syukur. Siapa kami Tuhan? Kami gak pantas, tapi kami dipantaskan. Kami gak layak, tapi Tuhan layakkan kami. Kami berdosa, tapi Tuhan yang kudus mau mati bagi kami. Biar di momen ini hati kami penuh dengan limpah syukur sama Tuhan. Kalau kami bisa ada hari ini, bukan karena baiknya kami, tapi karena baiknya Tuhan sama kami. Mari dengan mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam darahnya Yesus? Haleluya, boleh kita minum dengan ucapan syukur. Boleh yang berterima kasih sama Tuhan, tadakan kedua tangan kita bersama-sama. Boleh kita sampaikan. Oh God, you're so good. If you believe it today. Oh God, you're so good. Thank you Jesus. Oh God, you're so good. You're so good. Engkau terlalu baik buat kami. Oh yes, you are so good, oh God. You're so good. Amen, amen, oh God. You're so good. Terlalu baik Tuhan. You're so good. You're so good to. Mari dengan mengangkat kedua tangan kita bersama-sama ini. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Yes, you are. Amen.
Kami bersyukur pagi hari ini Engkau terlalu baik buat kami. Kami orang berdosa, tapi Yesus yang kudus mau mati buat kami. Biar pagi hari ini cara kami pandang Tuhan, cara kami merespon, cara kami menghidupi perjalanan iman ini boleh diubahkan ya Tuhan. Tuhan persiapkan kami untuk pembahasan kami hari ini. Kami berdoa apa yang kami bahas itu boleh menguatkan kami, memperjelas buat kami, menasehati, membangun kami tentang betapa baiknya Tuhan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata amin. Hei, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi hari ini. Saudara, sebelum duduk kenapa nggak kasih lambaian kanan kiri depan belakang Anda? Ya, kalau udah silakan duduk kembali. Nggak lupa ngucapin welcome buat kita semua yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kalau Anda mungkin merasa canggung dengan cara kita nyanyi, angkat tangan dan lain sebagainya, Anda lihat sebagian orang nangis, please jangan merasa canggung, itu ekspresi cinta kita sama Tuhan. So kalau Anda hari ini Anda merasa Anda nggak layak banget ada di gereja, satu hal Anda perlu tahu juga, saya juga orang yang nggak layak, tapi ini kabar baiknya kita semua dilayakkan oleh kebaikan Tuhan. So selalu ngingetin ini gerejanya orang nggak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerah Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, pembahasan Jumat Agung ini, pesan yang powerful yang akan merubah hidup kita akan memberikan persembahan kita. Nah, kalau Anda baru, Anda jangan merasa terpaksa untuk memberi di gereja ini. Ya, Anda nggak dipaksa untuk memberi, tapi ketika Anda mengerti betapa baiknya Tuhan, this is the best moment untuk kita bisa merespon kembali kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memberi, ada beberapa hal yang saya mau saksikan sama kita. Hari ini hari spesial, ini Jumat Agung yang powerful buat kita. Tapi di hari yang spesial ini juga, minggu ini banyak kado yang luar biasa karena kemurahan hati pemberian saudara semua. So di belakang sana Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda lihat sound control kita, ada soundboard yang lama yang udah 13-15 tahun dipakai. Minggu kemarin, tepatnya hari kemarin, udah diganti yang baru karena persembahan Anda semua. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Anda semua ya. Dan saya tahu Anda bukan musisi, tapi bagi musisi ini penting banget kalau mereka bisa dengar. Ada yang namanya in-ear monitor system di atas sini. Ada 5 buah persembahan in-ear monitor system. Itu juga karena kemurahan hati jemaat di tempat ini. Persembahan sebagian Anda memberi untuk supaya fasilitas bisa lebih baik lagi. Dan juga Bapak Ibu sekalian, karena persembahan Anda juga di luar sana di lobi kita bisa ada tambahan 1 AC standing 5 PK. Boleh kasih tepuk tangan buat Anda semua, saudara. Thank you for your giving. Bukan hanya untuk fasilitas, tapi kita berdoa untuk program supaya rencana Tuhan melalui gereja kita ini boleh digenapkan. Program mulai anak-anak supaya banyak anak-anak Anda juga bisa terbangun lebih baik lagi. Program juga untuk remaja termasuk kita semua boleh terus dibangun, ngalamin kepenuhan dalam Tuhan. So ini yang ingin saya sampaikan, mari kita bersiap untuk memberi bersama-sama. Sementara Anda persiapkan pemberian saudara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, thank you buat hari yang powerful ini. Kami merayakan Tuhan yang memberi hidupmu buat kami. Engkau beri nyawamu buat kami. Engkau berikan jiwamu buat kami. Dan Tuhan, inilah persembahan kami meresponi kebaikan Tuhan yang terlebih dulu Engkau sudah berikan buat kami. Kami berdoa setiap rupiah yang ditabur di gereja ini boleh dimaksimalkan yang terbaik untuk jemaat dan juga untuk program dan rencana-Mu digenapkan melalui gereja kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan. Ada poin 1, ada yang mau diubahkan, mau dilepaskan. So point 2 sekarang.
Oke, kalau udah kita langsung masuk ke pembahasan kita pagi hari ini. Sekali lagi gak lupa ngucapin welcome buat kita semua. Kalau ini pertama kali Anda hadir di gereja ini. Saya ingin memulai Bapak Ibu sekalian pembahasan hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya itu tiba di gereja. Saya dengar keponakan saya, anaknya Pastor Eliseba Johnson itu dia habis nangis gitu. Nah dia nangis gini, saya tanya sama akongnya Pastor Lukas yang waktu itu gendong dia, kenapa gitu. Ternyata Johnson ini dia bangun dari tidurnya karena dia mandiri, dia mencoba berdiri sendiri. Nah waktu dia coba berdiri, kalau Anda tahu ranjang bayi kan ada penjaga pembatasnya yang dari kayu-kayu gitu ya. Ya, ada pembatasnya gitu. Nah kakinya itu terperosok ke sana gitu. Dan rupanya itu membuat dia nggak bisa tarik kembali kakinya. Dan rupanya dia kesakitan. Wah dia nangis-nangis banget. Saya membayangkan gini ya. Wah ini Johnson kan pasti kepingin lepasin dirinya tapi dia nggak bisa gitu. Dia tahu dia kesakitan, dia pingin angkat tuh kakinya tapi ini gak bisa. Oh dia nangis lebih keras. Sampai akongnya Pastor Lukas masuk ke kamar itu, lihat lu kenapa nih anak gitu. Wah mau langsung keluarin kan takut kesakitan. Pelan-pelan dikasih minyak, kemudian pelan-pelan kakinya bisa dikeluarkan. Nah kenapa saya mengawali pembahasan hari ini dengan cerita yang sederhana seperti itu. Bagi Anda yang baru, bagi Anda yang lama, ini pertama kalinya Anda di gereja, Anda gak terbiasa ke gereja. Izinkan saya bilang, cerita itu mengingatkan kita tentang ini. Esensi Jumat Agung yang kita rayakan hari ini. Apa hubungannya Elia? Hubungannya adalah gini, waktu kita berdosa, kita stuck dalam dosa. Sebagian kita mungkin berkata, Elia aku ini kepingin berubah. Tapi aku gak bisa berubah. Saya tuh kepingin berhenti. Tapi saya gak bisa berhenti dengan kekuatan saya. Sebagian Anda yang lain mungkin Anda berkata, saya gak kepingin lagi ada di sana, di dunia itu. Tapi saya gak ngerti gimana caranya keluar. Mungkin sebagian hati saudara, you are screaming and crying seperti Johnson. Tapi gak ada yang dengerin, gak ada yang ngerti jeritan hati kita. Tahu gak kabar baiknya? Waktu saudara stuck dengan dosa, Yesus masuk ke dunia yang penuh dosa ini. Dia mati di atas kayu salib supaya kita dilepaskan dari dosa kita. Ada satu kalimat yang saya ingin ajak kita baca yaitu gini, karena dosa manusia tidak bisa dekat dengan Tuhan yang kudus. Boleh gak kita ucapin sama-sama yuk? 2, 3. Karena dosa manusia tidak bisa dekat dengan Tuhan yang kudus. Sebagai Anda mungkin tanya gini, terus gimana dong dengan aku? Aku gak dekat sama Tuhan. I'm full of sin. Apa yang harus aku lakuin? This is the great news yang kita rayain di Jumat Agung ini. Yesus masuk ke dunia yang penuh dosa ini. Mati di atas kayu salib untuk lepaskan kita dari dosa. Ayatnya di mana yuk kita lihat sama-sama. Hari ini seorang rasul yang terkenal namanya Paulus. Dia pernah kasih nasihat kepada orang-orang di Efesus. Nasihatnya berbunyi seperti ini di Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Kita baca ya. Sama-sama yang di atas yang di bawah 2, 3. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah Anda yang baru di gereja atau Anda yang sudah lama di gereja. Kita sering dengar kata ini. Diampuni, diampuni, diampuni. Tapi apa sih artinya diampuni? What does it mean? Pengampunan itu artinya gini, simple. To release from. Melepaskan dari. Atau dilepaskan dari. Dalam konteks yang kita baca tadi. Waktu Tuhan ampuni kita dari dosa. Artinya kita dilepaskan dari dosa. Makanya Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Yesus sendiri pernah bilang gini nih. Yang direkam sama muridnya namanya Matius. Boleh kita baca ya sama-sama 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa.
Nah sekarang waktu kita baca ini make sense di kita. Oh, pengampunan dosa it means artinya dilepaskan dari dosa. Karena pengampunan itu artinya to release from. Melepaskan kita dari. Kita dilepaskan dari sesuatu. Nah, kalau pengampunan itu melepaskan kita dari sesuatu, sebagian Anda mungkin juga tanya gini, saya dilepaskan dari apa? Saya dibebaskan dari apa? Tuhan ampuni saya dilepaskan dari apa? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting banget. Kita dilepaskan dari ini yang pertama nih. Hukuman Allah. Boleh kita ucapin ya? Sama-sama 2, 3. Hukuman Allah. Paulus pernah bilang gini kepada orang-orang di Roma. Roma 1 ayat yang ke-18. Rasul ini pernah cerita gini, kita baca ya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Alias dia bilang gini, murkanya Tuhan, marahnya Tuhan, hukumannya Tuhan itu nyata dan ada. Kalau saudara baca Alkitab, saya tahu sebagian kita mungkin Kristen juga jarang baca Alkitab, it's okay. Tapi kita diubahkan terus berproses menjadi lebih suka baca Alkitab. Ya. Kalau Anda baca di kitab Wahyu, Anda lihat di akhir zaman, itu ngeri loh saudara. Kemarin gempa 6,5 berapa, siapa yang udah ketakutan di Surabaya? Dari apartemen udah lari turun gitu ya. Saya nggak ngebayangin yang dari tingkat 30, 32, 33. Itu jogging luar biasa. Langsung turun 10 kilo. Set, Bapak Ibu, gempa 6,5 aja kita udah ketakutan, bener nggak? Oh ngeri. Dari rumah sakit keluar, di ranjang rumah sakit aja keluar, bawa infus keluar. Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi di akhir zaman, perhatikan gini. Matahari bisa berdarah saudara. Anda nggak bisa ngebayangin tuh. Bumi kita bukan cuman goyang, terbelah saudara. Di akhir zaman. Kegelapan di mana-mana. Telkomsel nggak bisa nyala, lampu udah nggak bisa nyala. PLN di telepon-telepon udah nggak bisa respon. Bapak Ibu saudara sekalian, ngeri banget loh. Nah, sebagian kita mungkin tanya gini. Ini mungkin pertanyaan kita. Kalau Tuhan baik, kok Tuhan menghukum ya? If God is good, why does He punish? Kalau Tuhan baik, kenapa kok Tuhan menghukum? Perhatikan gini, siap-siap. Anda yang lama, Anda yang baru, Anda perlu ngerti. Yang dihukum bukan orangnya, yang dihukum dosanya. Sehingga hukuman Tuhan itu malah adalah gini. Tindakan kasihnya Tuhan melawan dosa kita. Bentar Elia, saya nggak terlalu paham. Oke, coba saya jelaskan gini. Manusia kan nggak ada yang bisa menghapus dosanya ya. Ada yang bisa menghapus dosanya? Elia, saya pakai so clean. Jadi kadang kalau malam saya tuh ya gosok-gosokin so clean lah di dada saya gini, siapa tahu. Gak bisa saudara. Manusia waktu gak bisa hapuskan dosanya, perhatikan gini. Sedangkan upah dosa adalah maut. Semua dosa harus dihukum. Yang paham boleh katakan yes. Nah di sini Yesus tuh luar biasa saudara. Pengampunannya kita perlukan. Karena diampuni artinya kita dilepaskan dari. Waktu dosa membuat kita harus dihukum. Dia ngampuni kita, kita dilepaskan dari hukuman. Yesus yang ambil hukumannya buat Anda dan saya di atas kayu salib. Oh kalau Anda bersyukur kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Come on. Bayangkan, saudara bayangkan kalau kita yang harus nanggung hukumannya dosa. Tapi Elia, I am a good person. Good people, goodness kita nggak bisa bawa kita ke sorga, benar nggak sih? Yang bisa bawa ke sorga kita adalah apa? Ya kasih karunia Tuhan. Nah perhatikan gini Bapak Ibu saudara, bayangin kalau kita harus ambil upahnya dosa. Nggak ada satupun kita yang sanggup loh saudara. Kepanasan aja kita udah komplain, benar nggak? Aduh Surabaya panasnya ya, AC 1,5 PK di kamar nggak mempan. Siapa yang minggu-minggu ini kadang kita komplain panasnya Surabaya. Aduh panasnya ya, AC di mobil udah bahasa Jawanya jedok gitu, tetap rasanya kepanasan. Panas aja kita komplain saudara. Panasnya bumi aja komplain, apalagi panasnya neraka. Saudara,
Gitu aja kita udah bingung. Nggak nyaman dikit dalam hidup gini. Udah nangis, Tuhan. Kenapa hidup orang lain lebih baik daripada aku, Tuhan? Gitu. Yang Gen Z dimarahi sama bosnya gini. Tuhan, life is not fair. Resign aja. Apalagi coba perhatiin. Harus nanggung upahnya dosa. Sehingga ini kabar baiknya. This is the good news untuk kita semua. Anda yang baru, Anda yang lama. Kalau Anda bukan Kristen sekalipun. Coba dengerin ini. Boleh kita lihat kalimat berikut ini. Saat manusia tidak sanggup menanggung hukuman dosa, Yesus ambil hukuman itu ganti kita. Boleh kita baca sama-sama ya? 2, 3. Saat manusia tidak sanggup menanggung hukuman dosa, Yesus ambil hukuman itu ganti kita. Yang lain mungkin juga nanya gini. Kalau Tuhan baik, maybe this is your questions. Kok ada neraka? If God is good, why there is hell? Kenapa kok harus ada neraka? Coba Anda perhatikan ini, Anda yang lama, Anda yang baru. Sebenarnya, siap-siap ya. Gak ada masalah dengan neraka buat kita yang anak-anaknya Tuhan. Malah neraka perlu. Gimana sih? Maksudnya gimana Elia ini? Masa perlu neraka? Perhatikan gini. Dengan adanya neraka, kita jadi tahu betapa Tuhan cinta kita sampai dia bela-belain mati untuk kita. Supaya kita diampuni, dilepaskan dari neraka kekal. Yang paham boleh katakan yes. Come on, itu baiknya Tuhan. Makanya gini, jangan remehkan pengampunan Tuhan. Jangan remehkan pengampunan Tuhan karena yang harusnya dihukum itu saya dan Anda. Tapi Yesus ambil itu di atas dirinya. Dia yang dihukum ganti saudara dan saya. Yang harusnya disalib itu kita. Tapi Yesus ambil salib itu supaya saudara dan saya kita enggak disalib. Berapa banyak pagi hari ini yang kita bersyukur. Kita diampuni, dilepaskan dari hukumannya Tuhan. Kalau saudara bersyukur boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Yang kedua saudara, kita dilepaskan dari apa sih? Yang kedua kita dilepaskan dari ini, tipuan iblis. Gimana maksudnya? Yuk kita lihat sama-sama Yohanes 8 ayat yang ke-44. Ini Yesus cerita tentang siapa iblis ya. Kita baca ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah, boleh kita baca lebih kenceng yuk kalimat berikut ini 2, 3. Pendusta dan bapak segala dusta. Siapa yang udah pernah didustai iblis? Kita semua udah pernah. Dia itu pinter banget untuk bujuin Anda dan saya. Pinter banget. Pokoknya dia paling ngerti gimana cara nipu kita. Saudara kadang saya pikir gini, kita ini kan kadang bisa ya bahasa halusnya gini, mengalihkan perhatian anak kita. Saya ingat anak saya waktu rewel gitu ya. Rewel. Tahu nggak papa mama zaman sekarang untuk mengalihkan perhatian anaknya dikasih apa? Exactly. So bahasanya sama semua. Gadget YouTube, bener nggak sih? Anaknya nangis gini, langsung baby shark baby shark. Langsung anaknya langsung dia berubah alih. Saudara, same way loh. Tahu nggak? Cara iblis alihkan perhatian kita dari Tuhan. Dia pinter banget. Saudara pikir dia gak tahu yang kita suka. Yang saudara doain sama Tuhan. Tuhan kepingin. Iblis denger. Kepingin. Dia bisa kasih yang kita suka loh. Bisa gak? Bisa banget. Dan kalau dia bisa kasih yang kita suka. Kita seneng gak? Kita happy. Dia gini tersenyum. Gitu aja nah Tuhan juga udah seneng. And when we get what we like. Apa yang terjadi? Kita lupa Tuhan. Kita lupa rencana Tuhan. Kita lupa panggilan Tuhan. Iblis tuh ngerti berhala kita apa. Berhala saya dia juga ngerti loh saudara. Berhala kita semua dia ngerti. Makanya kadang dia tahu. Orang ini berhalanya itu ini. Dia bisa kasih kita berhala kita loh. Dan kita pikir itu jawaban doa. Benar saudara. Dia bisa kasih kita berhala yang kita mau. Waktu kita happy dia juga tersenyum gini. Dari situ momen itu
kita mulai lupa Tuhan. Kita mulai jauh dari Tuhan. Karena apa? Dia paling ngerti gimana nipu kita. Nah, saya kasih garis benang merahnya ya. Gimana saya tahu ini tipuan atau bukan? Siap ya? Siap-siap saudara, ada kalimat berikut ini boleh dikeluarin. Kalimatnya gini, apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan, itu tipuan. Simple. Anything, walaupun sekiranya itu seperti jawaban dari Tuhan. Tapi kalau itu menjauhkan kita dari Tuhan, itu tipuan. Yang paham boleh katakan yes. Yang masih mencerna silakan mencerna. Tapi coba kita boleh gak kita baca lagi sama-sama 2, 3. Apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan itu tipuan. Nah, ada berbagai macam tipuan nih ya. Hari ini ada teman-teman yang akan saya bantu memperagakan. Apa aja sih yang membuat kita itu gak bisa maju. Makin dekat sama Tuhan. Tapi justru menghambat kita. Thank you. Ini namanya O'Neil, ini pertama kali dia pelayanan. Yang kedua kali tadi pagi jam 8 dan dia pelayanan ilustrasi seperti ini. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu saudara sekalian? Jangan grogi O'Neil ya. Kalau kamu grogi kita semua grogi. Oke, nah contoh aja. Dia bisa tipu kita dengan yang namanya rasa malu loh, shame. Aduh, aku malu, aku gak mau ke gereja. Gak bisa deket Tuhan karena apa? Aku gak pantas deket Tuhan. Apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan itu adalah tipuan. Akhirnya apa? Saudara stuck. Saudara gak bisa lebih maju lagi sama Tuhan. Nih contoh yang lain lagi. Ketidakpengampunan mungkin. Orang itu ya nyebelin banget. Seumur hidup gak akan tak ampuni gitu. Gak apa-apa iblis. Yang penting kan kamu Kristen. Ya udah dibaptis. Gak ngampuni gak apa-apa. Membuat kita apa saudara? Nggak makin serupa Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Karena kalau Yesus itu ngampuni, anak-anaknya Yesus juga diajar mengampuni. Yang paham boleh katakan yes. Nah tapi iblis kadang gitu, nggak apa-apa yang penting kan kamu udah Kristen, udah baptis. Akhirnya apa? Kita stuck. Kita nggak jadi ngalamin keserupaan dengan Yesus. Kita nggak bisa lebih dekat lagi ngalamin keserupaan sama Tuhan. Nih contoh yang lain lagi Bapak Ibu saya. Keraguan-raguan. Izinkan saya bilang di Alpha Omega Church, mempertanyakan Tuhan itu nggak apa-apa loh. Tapi hati-hati, iblis pakai keraguan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Yang paham boleh katakan yes? Ya, loh mempertanyakan Tuhan, kalau Tuhan baik kok ada penghukuman. Untuk kita makin dekat sama Tuhan nggak apa-apa. Tapi kalau itu dipakai iblis meragukan Tuhan dan kita nggak bisa dekat sama Tuhan, be careful. That is a lie. Itu tipuan. Nih contoh yang lain lagi. Ada banyak hal yang bisa membuat kita makin gak bisa dekat sama Tuhan. Mungkin itu pride kita. Comfort kita. Laziness kita. Kemalasan kita. Termasuk gini, sorry ngomong ya. Agak sedikit lebih tegang kita siang hari ini. Termasuk kebaikan bisa dipakai iblis untuk menipu kita. Loh gimana toh orang baik kok bisa gak dekat sama Tuhan? Bener enggak? Siapa yang sering berpikir kalau orang baik dekat sama Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita tahu hidup kita dalam dosa gitu ya. Terus kemudian iblis gini, udah tahu enggak caranya? Ya kamu sekali-sekalilah kasih orang miskin, orang enggak mampu. Ya ke panti-panti sekali-sekalilah kamu foto, kamu kelihatan baik. Dari situ kamu merasa lebih baik. Saudara follow? Just because you feel a bit better doesn't mean your life is better. Hanya karena saudara merasa sedikit lebih waras, bukan berarti hidup saudara sudah waras. Dan malah iblis bisa pakai gitu terus aja supaya apa? Ya antara dosa dan baik kan seimbang. Faham Bapak Ibu saudara? Akhirnya apa? Saudara stuck. Saudara gak bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Lewat apa? Kebaikan yang semu. Bisa nggak itu dipakai iblis menipu Anda dan saya? Bisa banget. Termasuk ini saudara ya. Kerohanian. Loh gimana tau ini pendeta? Kerohanian bisa loh dipakai sama iblis. Untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Sibuk rohani
belum tentu kita sibuk mengasihi Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Hanya karena kita di gereja, belum tentu kita cinta Tuhan loh, benar nggak? Come on. Dan itu bisa dipakai untuk iblis gini. Ayo pelayanan. Enggak usah lah, yang penting kan saya sudah Kristen, udah baptis. Ya semoga namanya udah tercatat di surga, ya udah gini-gini aja. That's a lie. Supaya apa? Kita nggak makin maju, bener nggak sih? Loh, tapi kan yang penting kita berdoa. Wow. Doa kita nggak membuat Tuhan merubah kita dong akhirnya. Yang paham boleh katakan yes. Perhatikan gini, ini garisnya. Apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan itu adalah tipuan. Anything, termasuk yang serasa seperti jawaban doa dari Tuhan sekalipun. Kalau itu menjauhkan kita dari Tuhan, sorry ngomong, you gotta be very careful. Hati-hati dengan tipuan. Membuat kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Tapi hari ini kita ngebahas diampuni artinya dilepaskan. Waktu saya terikat, saya nggak bisa lepas dari dosa. Kita bersyukur ada Yesus yang ampuni kita. Artinya apa? Lepaskan kita dari dosa. Mana yang mau lepasin saya ini? Ini juga pertama kalinya dia pelayanan. Saudara. Namanya Nathan, pelayanan di remaja biasanya. Coba gimana Nathan kalau kamu lepasin? Saudara, waktu kita nggak bisa lepasin diri kita dari dosa. We thanks God. Yesus yang ampuni kita dan lepaskan kita. Oh boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on. Waktu Johnson stuck. Dia nggak bisa keluar. Ada Akong yang lepasin dia. Same story with us. Waktu kita stuck dalam dosa. Tuhan ampuni kita. Dia lepaskan kita. Nah aplikasinya apa nih? Thank you. Boleh aku pegang ya. Thank you guys, thank you. Nah aplikasinya apa nih? Buat kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Simple aja. Kita masuk bagian aplikasi ya. Ada 3 hal kalau Anda mau catat. Bagaimana supaya kita ini bisa dilepasin sama Tuhan. Ngalamin hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama simple aja. Untuk dilepaskan simple. Mau aja dilepasin. Mau aja. Nah banyak kita. Termasuk kita yang orang Kristen, saudara. Kalau Anda bukan Kristen, Anda baru dalam kekristenan, Anda jangan merasa, aduh aku ini yang paling gak biasa ke gereja. Karena yang biasa ke gereja sekalipun, Bapak Ibu saudara sekalian, kadang kita udah terlalu nyaman dengan ikatan kita, benar gak sih? Pertanyaannya mau dilepasin? Mau. Tapi willing gak kita? Tuhan, set me free. Kalau ada hal-hal yang ngikat aku, tolong lepasin aku. Tapi kadang kita mau dilepasin Tuhan gini. Loh tapi Tuhan masih enak loh Tuhan. Dosa masih enak. Apalagi cuan Tuhan masih enak. Bapak Ibu saudara sekalian. Itu kadang bikin kita galau gak sih? Ya enggak. What should I do? Nah Bapak Ibu saudara sekalian. Ada satu kalimat gini, perhatikan gini. Paling susah menolong orang perlu ditolong. Tapi tidak mau ditolong. Saudara pernah ketemu ini? Atau mungkin itu saya, atau mungkin itu kita loh. Boleh gak kita ucapin sama-sama? 2, 3, paling susah menolong orang perlu ditolong, tapi tidak mau ditolong. Nah ini pertanyaan kita, emang Tuhan gak bisa maksa kita? Can God force us? Bisa aja, tapi perhatikan gini. Caranya Tuhan, dia akan tegur hati kita kok. Oh dia akan nasihati hati kita terus. Dia akan mendidik hati kita, dia akan arahkan hati kita. Bahkan gini, dia bisa pakai hal yang buruk untuk mendekatkan kita sama Tuhan. Bisa banget, tapi dia nggak paksa ya. Karena gini, Tuhan kasih kita yang namanya kehendak bebas. Loh kenapa kok kehendak bebas? Supaya kita bisa bebas memilih mencintai Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Walaupun Tuhan sudah berkati aku, God, I still purely choose to love you. Walaupun Tuhan udah bikin aku hebat sekalipun Tuhan. God, I know in my heart because you love me. Aku bisa memilih untuk mencintai Tuhan tetap dan selama-lamanya. Yang paham boleh katakan yes, come on. Tuhan gak paksa. Tapi Tuhan akan terus arahkan hati kita. So hari ini kita merayakan pengampunan Tuhan di atas kayu salib. Dia lepaskan kita. Yang pertama adalah gini. Maulah untuk
lepaskan. Nah yang kedua yang bisa kita lakuin adalah ini. Kalau Anda mau mencatat, Anda mau bawa pulang untuk sharing ke teman-teman Anda. Yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah gini. Confess. Ngaku. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 menjelaskan gini. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Waktu kita ngaku, kebanyakan kalau Anda baru dalam Kristen gini, nanti kalau aku ngaku Tuhan marah gimana? Please, waktu kita ngaku dia setia dan adil. Nanti kalau aku ngaku kalau Tuhan gak mau deket sama aku gimana? No. Kita bisa ada hari ini bukan karena setianya kita, tapi karena setianya Tuhan lebih dulu sama kita. Waktu kita ngaku tapi nanti kalau Tuhan marah sama aku, no. Waktu kita ngaku ayatnya bilang apa? Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, saya siapkan ilustrasi lagi, teman-teman juga bantu. Ilustrasi ini mempermudah kita memahami ayat ini. Saudara, hati kita itu ibaratnya seperti tangki ini. Ini tangki hati kita. Dalam perjalanan hidup, saudara mungkin pernah dikecewakan orang. Itu mencemari tangki hati saudara. Dalam perjalanan hidup saudara pernah difitnah orang. Saudara marah banget. Mungkin ada ketidakpengampunan di hati kita. Mungkin ada kesombongan di hati kita. Mungkin ada apa? Kebaikan yang pura-pura. You know you are wrong. You just try to do good untuk cover up your wrong. Come on. Kemunafikan, bener gak sih? Atau mungkin kita gini, pakai topeng rohani. Ini orang-orang kayak saya nih, bisa ketegur. Coba Anda perhatikan, what happened? Tangki hati kita jadi kotor, bener gak? Terus gimana kita membersihkannya? Supaya bersih dia perlu dikuras, bener gak sih? Dibuka supaya dia bisa dikuras. Tahu gak saudara, waktu Yesus ngajar ini ngaku. Waktu saudara ngaku, itu seperti kita menguras tangki hati kita yang kotor. Karena waktu kita ngaku, ayatnya bilang apa? Dia menyucikan kita dari segala dosa. Pagi hari ini saudara bisa bilang, God, forgive me. Ini loh kesalahanku, ini kekuranganku. This is my weakest point. Ini loh Tuhan, aku tuh gak kuatnya di area ini. Waktu kita ngaku, itu seperti kita draining air kotor keluar dari tangki hati kita. Yang paham boleh katakan yes. Ya, waktu kita ngaku itu seperti kita draining air yang kotor keluar dari tangki hati kita. Saudara, ada satu kalimat yang memberkati saya. Coba perhatikan ini. Yesus tahu yang terburuk di hidup kita. Tapi dia juga yang paling mengasihi kita semua. Saudara paham? Boleh gak kita baca ini sama-sama? 2, 3, Yesus tahu yang terburuk di hidup kita, tapi dia juga yang paling mengasihi kita semua. Tuhan tahu yang paling buruk di hati saya, tapi dia yang paling ngasihi saya. Tuhan tahu yang paling buruk di hidup saudara, yang saudara tutup-tutupin, yang orang lain jangan sampai tahu. He knows, tapi dia tetap yang paling mengasihi hidup Anda dan saya. Saudara tahu gak Nabi Elia itu pernah mau bunuh diri. Raja Daud dia pernah depresi. Ayub pernah doa, Tuhan, I wish aku gak lahir di dunia ini. Hagar yang di Alkitab, dia pernah merasa apa? Gak ada yang memperhatikan hidupnya. Musa, dia pernah apa? Cemas, depresi. Hana sempat gak punya anak, tapi perhatikan gini. Tuhan datang sama mereka. Tuhan bebaskan mereka. And the great news hari ini. Tuhan ada di sini buat kita. Tuhan juga mau bebaskan kita dari kelemahan kita. Waktu kita confess God, aku ngaku, ini loh kekuranganku Tuhan. Itu seperti kita draining
tangki yang kotor di hati kita. Yang paham ini boleh katakan yes. Ya. Yang kedua itu ngaku. Karena gini, ini luar biasanya Tuhan. Tuhan bisa ambil kekacauan kita, merubahnya menjadi kesaksian kita, biar dunia melihat apa? Keajaibannya. Kalau saudara kacau, Tuhan bisa ubahkan jadi kesaksian. Untuk apa? Untuk kesaksian keajaiban Tuhan di depan dunia. So hari ini Tuhan ampunin, artinya apa? Kita dilepaskan dari dosa kita. Oleh anugerahnya yuk ngaku mah Tuhan hari ini. Tuhan, this is my weaknesses. The good thing kalau ini pertama kali Anda ke gereja, ini gerejanya orang berdosa. Gak ada satupun kita yang sempurna. Kita bisa bilang, God, this is my weaknesses, this is my sin. Tuhan gak ngakimin kita. Dia tahu yang terburuk, tapi dia juga yang paling mengasihi Anda dan saya. Oh, yang bersyukur sama Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on, come on. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, yang ketiga. Fill your life with forgiveness atmosphere. Tuhan udah ngampunin kita. Supaya hidup kita ini penuh dengan atmosfer pengampunan. Saudara tahu gak, sikap dan kata-kata itu kan membangun atmosfer kita banget. Sikap kita yang jutek, kata-kata kita yang kasar, itu builds atmosfer relationship kita. Sikap kita yang jelek, kata-kata kita yang jelek, itu juga build atmosfer pernikahan kita loh. Itu build atmosfer pasangan kita. Termasuk apa? Sikap kita, kata-kata build atmosfer anak-anak kita loh. Mulai dari mereka kecil sampai mereka gede. Nah ada satu kalimat gini, sikap dan kata-kata kita menentukan hidup kita ini diisi surga atau neraka. Boleh kita baca ya sama-sama ya, 2, 3. Sikap dan kata-kata kita menentukan hidup kita diisi surga atau neraka. Fill your life with forgiveness atmosphere. Ayo isi hati kita, hidup kita dengan atmosfer pengampunan. Tapi Elia kan gak fair. Kalau aku udah pernah disakitin orang, aku pernah dikhianatin orang, aku pernah dicia orang, aku pernah dirugikan orang. It's not fair. Ada satu orang yang kasih ilustrasi gini, bagus banget. Siap-siap ya, perhatikan gini, bagi kita yang mungkin masih simpen dongkol, simpen marah. Perhatikan gini. Tidak mengampuni itu seperti kita minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Paham ya? You drink the poison, you wish somebody is dead, tapi kita yang sedang bunuh diri, benar gak? Ketidakpengampunan itu seperti kita minum racun tapi kita berharap orang lain yang mati. Saudara paham? Kita berharap orang lain mati padahal kita yang minum racunnya. Tapi Yesus ngampunin kita supaya apa? Yang paling berdosa sekalipun bisa diselamatkan. Tahu gak 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 dia bilang gini. Paulus dia bilang gini. Ini powerful banget kalau Anda merasa berdosa banget hari ini. Boleh gak kita baca 2, 3. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kata Paulus, I'm the worst of sinners. But thanks God. Yesus menyelamatkan, melepaskan orang yang berdosa. Yang paham boleh katakan yes. So yang ketiga, karena Yesus mengampuni kita, kita bisa apa? Fill our life with forgiveness atmosphere. Saya ingin mengakhiri dengan cerita Johnson tadi. Saya gak ngebayangin waktu dia nangis ya. Kakinya terperangkap gitu kan. Dia nangis. Pasti dia mikir gini. Aku mau lepas tapi gak bisa. Aku gak kepingin kesakitan tapi gak bisa. Bener gak sih? Saudara, ini yang Yesus lakuin buat kita di Jumat Agung ini. Mungkin kita stuck ya kena tipuan iblis. Anda kepingin lepas tapi gak bisa. Tapi ini kabar baiknya. Yesus mati di atas kayu salib. Diampuni artinya dilepaskan dari. Bukan saudara yang lepaskan diri saudara. Tuhan yang lepaskan kita dari dosa, dari hukuman Tuhan, dari semua tipu muslihat iblis. Hari ini kita semua perlu tahu, enggak ada yang bisa menghentikan kekuatan Tuhan kita.
Di zaman perjanjian lama kalau saudara ingat, laut besar sekalipun tidak bisa menghentikan kuasa Tuhan melalui Musa. Tuhan belah laut. Tembok Yeriko sekalipun yang gede banget, gak bisa menghentikan kuasa Tuhan melalui Yosua. Temboknya tetap runtuh. Raksasa Goliat gak bisa menghentikan kuasa Tuhan lewat Daud. Raksasanya roboh. Tahu gak hari ini saudara, kematian sekalipun tidak bisa menghentikan Tuhan Yesus kita untuk bangkit kembali dan memberikan pengampunan dan kelepasan buat Anda dan saya. So hari ini kalau kita punya Tuhan Yesus, Anda perlu tahu tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan. Oh, yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Come on. 3 hal simple aja hari ini. Mau dilepasin. Ngaku sama Tuhan, Tuhan, let me drain the sin in my tank heart. Dan yang ketiga, fill your life with atmosphere of forgiveness. Boleh gak saya undang kita pejamkan mata kita bersama. Diampuni itu artinya dilepaskan dari. Ada 2 hal yang saya mau ajak kita doa sama-sama. Yang pertama, kalau saudara punya hal yang mengikat hidup saudara dan saudara perlu dilepaskan. Pagi hari ini momen Anda ngalamin pembebasan dari Tuhan. Ada berapa banyak yang pagi hari bilang, Elia, ada banyak hal yang mengikat aku sih, jujur aja. Aku mau dilepasin. Aku mau dilepasin. Kalau itu Anda, saya nggak akan ajak saudara untuk maju ke depan, enggak. Saya nggak akan permalukan saudara. Tapi saya cuma kepingin saudara ngaku aja sama Tuhan. Confess to God. Tuhan, ada area yang aku perlu dilepasin. Kalau itu saudara, boleh nggak letakkan tangan kananmu di dadamu aja. Saudara confess sama Tuhan, Tuhan, ini. Saudara sampaikan aja sama Tuhan, you mention it. You name it to God. Biar hari ini kita bukan cuma datang ke gereja, tapi hari ini kita ngalamin artinya diampuni dan dilepaskan oleh Tuhan. Kalau itu saudara letakkan tangan kananmu di dadamu, sampaikan sama Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhan. Maybe my fear, maybe my worry. I confess it to you. Tuhan di sini. Setiap hati berharga bagi Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang meletakkan tangan mereka di dada mereka. Tuhan, kuasa-Mu ada bagi kami. Kuasa kelepasan itu ada bagi kami. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mengikat hati kami, yang menjauhkan kami dari Tuhan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa semua tipu muslihat iblis dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan berdiri di tempat ini. Kami keluar dari tempat ini sebagai orang yang dibaharui oleh Tuhan, yang diampuni, dilepaskan oleh Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi hari ini. We are healed, we are healed. Dan tetap pejamkan mata kita. Yang kedua, yang bisa kita lakukan juga adalah ini, saudara. Ngampuni orang lain. Orang gak ngampuni itu seperti minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Don't kill yourself. Tapi biar pagi hari ini, the power of the cross itu yang memampukan kita. Ada berapa banyak yang saudara perlu bisa ngampunin orang lain?
Saya nggak akan permalukan Anda, tapi kalau itu Anda berkata, Tuhan, give me the power. Fill my life with forgiveness atmosphere. Aku bisa ngampuni ya Tuhan. Kalau itu Anda letakkan tangan kananmu di dadamu. Gak ada orang lain yang perlu tahu, just you and God. Biar Tuhan yang proses hati kita pagi hari ini. Saudara yang meletakkan tangan kanan saudara, izinkan saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap hati kami Tuhan. Kalaupun mungkin ada ketidakpengampunan di hati kami, Tuhan, kami gak mau minum racun itu Tuhan. Tapi kami mau buang racun itu jauh-jauh dari hidup kami. And only by your grace, by your cross, and by your power, kami semua bisa punya kemampuan untuk mengampuni pagi hari ini ya Tuhan. Bapa, kami bisa melepaskan pengampunan pagi hari ini untuk hal apapun yang pernah menyakitin kami, yang pernah melukai kami, yang menggores jiwa kami. Kami di dalam nama Yesus, kami lepaskan pengampunan. Kami gak mau minum racun itu, tapi di dalam nama Yesus, we are healed. Kami diampuni, kami dilepaskan, we are set free di dalam nama Yesus. Oh, yang terima itu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Yes God. Mari dimanapun saudara berdiri, boleh angkat kedua tangan kita. Boleh kita deklarasikan, God, you are so good in our life. Bersama-sama, here we go. God, you're so good. Come on, yang percaya itu pagi hari ini. Oh God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. You're so good to me. Oh, you're so good, my God. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Hallelujah. You're so good. You're so good to me. Boleh jemaah saja sama-sama bersama. Oh God, you're so good. Dari hati kami Tuhan. God, you're so good. Oh yes you are. Oh God, you're so good. You're so good to me. Oh, come on one more time. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Thank you, Jesus. Oh God, you're so good. You're so good to me. Amen, amen. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, Jumat Agung ini, kami mengingat kembali Tuhan ampuni kami. Tuhan lepaskan kami. Engkau lepaskan kami dari murkanya Tuhan. Engkau lepaskan kami dari semua tipuan iblis. Biar pagi hari ini Tuhan, kami bawa 3 hal simple ini. Kami mau dilepasin. We confess to you. Dan biar pengampunanmu itu yang jadi atmosfer hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami meninggalkan tempat ini. Dan di hari Minggu Paskah kami merayakan Tuhan yang bangkit buat kami. Biar Tuhan di weekend ini kami boleh merenungkan how good you are to us. Engkau baik bukan karena engkau beri yang kami mau. Engkau baik karena engkau beri hidupmu buat kami. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari terima doa berkat ini. Berkati kami berlimpah Tuhan.
Kerjakan perkara yang besar, jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan yang baru. Satu tujuan, kemuliaan nama-Mu aja. Di atas gunung, di bawah lembah, ingatkan kami Tuhan. Engkau Immanuel, tidak satu detik pun Kau tinggalkan kami. Anak-anak-Mu yang bawa persembahan mereka perpuluhan, janji iman, persembahan khusus sekalipun. Mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya. Memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai janji-Mu Tuhan. Pulangkan kami. Untuk kami merayakan hidup yang diampuni oleh Tuhan. Hidup yang dilepaskan dari tipuan iblis. Hidup yang dilepaskan dari dosa. Biar weekend ini we celebrate your freedom. Kebebasan yang dari Tuhan. Kami gak lagi di bawah kutuk, tapi kami di bawah berkatnya Tuhan. Kami gak lagi di bawah dosa, tapi kami di bawah berkatnya Tuhan. Tuhan, kembalikan kami hari Minggu to celebrate Tuhan yang bangkit dari kematian. Satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit. Kami boleh ajak kawan-kawan kami rayakan Yesus yang dahsyat itu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Sampai jumpa hari Minggu. God bless us.